Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau video ini. Kita tahu ya, belakangan ini viral ya cuplikan video, yaitu Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat ya, dari Partai Republik, yang coba dihabisi, coba dibunuh ya, dan katanya kena tembak di bagian kupingnya. Dan ini melakukan pidato di Pennsylvania ya, bagian Amerika. Gimana menurut kalian ya? Kita lihat video lengkapnya. Kalian yang opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Mantan Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump mengalami pencobaan pembunuhan ya kemarin ketika sedang menyampaikan pidato di negara bagian Pennsylvania. Untung saja kejadiannya bukan di Jawa Barat. Kalau sempat di Jawa Barat, itu bisa dipastikan Peggy Setiawan itu salah tangkap sekali lagi. Iya juga, bisa Iya jadi. kan? Dan untungnya Pennsylvania itu letaknya jauh itu daripada Jawa Barat. Kalau cuma sekitar 3 jam naik kereta api, itu perasaannya si Peggy udah bisa kita bayangkan. Was-was. Iya, betul. Iya. Presiden Seperti Amerika Peggy ya, yang mungkin pas di tangkap, yang mungkin pas di ya kan? Bandung. Itu Peggy Setiawan itu siap-siap kena tangkap lagi. Tapi untungnya pelakunya ya, pelaku dari yang mencoba membunuh calon presiden Donald Trump itu cepat tertangkap ya. Karena apa? Karena sudah dipastikan tidak ada satupun CCTV yang rusak. Kalau di negara kita kan enggak. Iya, langsung rusak CCTV ya. Mana pernah bisa langsung terungkap itu? Karena apa? Begitu kejadian otomatis semua CCTV rusak. Kena terus ya, masuk terus. Udahlah, udah tahu kita model-modelnya itu. Atau gimana untuk Secret Service atau polisi rahasia yang ada di Amerika Serikat? Mau dibantu sama Polda Jawa Barat? Masuk lagi. Menawarkannya. Ya kan, kami punya kesatuan yang profesional. Mana tahu ya kan kalian mau mengungkapnya, mana tahu kemarin itu sempat nggak terungkap biar dibantu gitu loh. Kalau di Jawa Barat cepat-cepatnya dapat pelaku, masalah benar atau tidaknya pelaku itu yang melakukan kejahatan itu urusan belakangan, yang penting ditangkap. Masuk lagi. Aduh, Pak Kapolda bercanda ya. Iya. Ini bercanda Pak, ini sindiran hanya untuk memotivasi Bapak supaya di Kepolisian Republik Indonesia itu kalau ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tolong dievaluasi. Betul. Ya, kita gentleman dong, kita nggak mau bermain-main di balik layar kan begitu ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir, Amerika Serikat ini ada miripnya dan juga ada bedanya dengan Indonesia dalam hal pemilihan presiden ya. Yang pertama itu bisa dikatakan sama-sama dipimpin oleh presiden ya negara itu. Jadi kalau untuk waktu pemilihannya itu di Indonesia itu kan 5 kali setahun kan begitu. Di Amerika Serikat itu 4 kali setahun. Memang cepat kali sih sebetulnya. Tapi mending lah ya daripada kayak di Indonesia pemilihan kepala desa 9 tahun. Masuk lagi. Dengan alasan supaya program cepat terselesaikan. Aduh. Kalau cepat terselesaikan itu bukan minta waktu lebih lama. Iya. Tapi itulah dia, luar biasa. Ngomong-ngomong Pak, Amerika Serikat ada kepala desa nggak? 9 tahun juga nggak? Ya, itu dia. Jadi kalau perbedaan yang lainnya ya, kalau di Amerika Serikat itu jujur saja ya, masyarakat itu tidak terlalu terpecah belah. Karena apa? Ya paling cuma pecah belah dua kan begitu, terbelah dua. Karena apa?
Karena di Amerika Serikat itu partainya cuma dua, Demokrat dan juga Republik. Nah di Indonesia partainya 30, makanya terpecah belah. Iya betul. Yang satu pilih si merah, sebagian lagi pilih si putih, sebagian lagi pilih si orange. Terpecah belah gitu, dan kurang sedap ditengok gitu. Kalau di Amerika Serikat kan nampak contohnya satu provinsi ini, ya kan, katakanlah provinsi Pennsylvania gitu, ya kan, itu pertarungannya sengit itu, ya, bagaimana caranya mendapatkan suara terbanyak di Pennsylvania gitu, ya kan. Jadi bertarung yang dua itu aja gitu loh, dan tidak ada yang tersisihkan. Nah kalau di Indonesia ya itu dia, ya. Baru berikutnya apa, ya, masalah dana yang digelontorkan pemerintah, ya, untuk partai politik. Kalau di Amerika Serikat itu nggak terlalu banyak, ya kan, karena apa, partainya cuma dua. Jadi budgetnya itu ya itulah dia, nggak terlalu banyak. Nah di Indonesia berapa? Itu sendiri. Itu dia. Jadi kadang-kadang memang kita itu gimana lah mau dibilang, ya, agak malu juga sih, ya kan. Cuman itulah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwasanya negara menjamin kebebasan masyarakat di dalam menyampaikan pendapat. Itu dia, ya. Kalau di Amerika nggak tahu aku undang-undangnya, nggak pernah ke sana. Itu dia, ya. Selanjutnya, ya, masalah keamanan. Jujur saja, ya, untuk pemilihan di Amerika Serikat itu dengan di Indonesia itu jauh lebih aman. Betul, ya. Jangan kalian katakan bahwasanya ketegangan pada proses pemilihan presiden di Indonesia itu sangat luar biasa, ya. Apa itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif, kan begitu. Itu belum ada apa-apanya itu. Kalau di Amerika Serikat itu, biar tahu kalian, wah, tegang kali. Makanya ada yang apa namanya, ada kejadian pencobaan pembunuhan kayak gitu kan. Di Indonesia udah pernah kalian dengar? Enggak pernah. Iya, paling cuma presiden atau calon presiden kemarin cuma diserang dengan kasus, dengan apa namanya, isu-isu ijazah palsu. Itu di Amerika Serikat. Menjadi seorang calon presiden itu perkara bukan gampang. Nyawa taruhannya, bos. Kalau di Indonesia paling diserang isu ijazah palsu, diserang lagi isu-isu yang lain, isu komunis, diserang lagi dengan isu bahwasanya presiden A ini bukan bapak kandungnya, bukan yang itu, mama kandungnya juga bukan itu. Kan jelek kali kan. Biar elegan, contohnya, bukan aku menyuruh, lebih bagus kayak Amerika Serikat itu, bawa senjata, ya, serang, serbu, kan begitu. Ini cara-caranya nggak apa kali, kampungan. Ijazah palsu, dibilanglah bukan anak kandung bapak kandung, dibilang lagi komunis. Yang ngirinya lagi, Joko Widodo diisukan kemarin itu sempat menganut agama Katolik. Isu-isu murahan. Tapi itulah, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan. Makanya ku bilang lebih aman. Kalau Amerika Serikat, biar tahu kalian, sudah ada beberapa presiden Amerika Serikat itu yang mati dibunuh ketika sedang menjabat, ya. Ya, contohnya pertama itu Abraham Lincoln, baru ada Roosevelt, dan juga ada John F. Kennedy, ya. John F. Kennedy kalau nggak salah itu tahun 1963. Tahu opung, pintar, mantap lah. Ini kita bisa lihat juga, ya, bagaimana Amerika Serikat sebetulnya begitu kuatnya menjaga calon presiden, ya, bisa kebobolan. Apalagi Menkominfo. Itu Secret Service itu menjaga calon presiden itu bukan bicara apa itu bicara nyawa loh. Gitu. Ini kalian Menkominfo bikin kesalahan terus kayak gitu kalian.
Memang betul sih memalukan sih betul ya kan. Tapi ya udahlah, kasihan dia. Ya, aku pun juga nggak kubela dia, ya kan. Cuman kadang-kadang para pendukung-pendukung garis keras itu selalu menuding awak yang pro Jokowi ini. Lihatlah menteri hasil dari pilihan orang-orangmu itu katanya. Jadi malu juga awak jadinya. Iya kan? Nah, itulah orang yang kau junjung itu katanya pula. Dan juga aku juga heran kenapa Amerika Serikat ya bisa melakukan pemilihan hanya 4 tahun sekali gitu loh. Sedangkan di Indonesia 5 tahun sekali, itu rasanya terlalu singkat gitu loh. Masih ada lagi mau dibangun, masih ada lagi mau dibangun, masih ada lagi mau dibangun. Ya mungkin kalau di Amerika karena sudah tidak terlalu ada pembangunan lagi, sistem sudah berjalan, makanya ya cukuplah 4 tahun sekali. Dan juga yang membuatnya itu juga salah satunya kampanye di situ itu singkat sekali gitu, nggak terlalu heboh gitu loh. Nggak kayak di Indonesia. Kalau Amerika Serikat contohnya, ya kan, misalnya sudah mau pemilihan ini katakanlah bulan 10, heboh-hebohnya itu paling bulan 5 gitu loh, ya kan. Oh, dikeluarkan nama calon di bulan 5, Demokrat dan juga Partai Republik mengeluarkan calon ini, siap-siap baru kampanye, heboh, habis itu udah reda, habis. Indonesia kan enggak, ya kan. Coba aku masih ingat kali tahun 2019 Bapak Jokowi dilantik, ya, baru dilantik. Tahun 2020 itu sudah keluar nama-nama calon presiden untuk tahun 2024. Presiden belum setahun berjalan. 4 tahun lagi pemilihan presiden. Udah dikeluarkan nama-nama calon. Nggak, itu makanya rusuh. Itu makanya nggak enak kali di Indonesia ini kalau pemilihannya ribut gitu loh. Ributnya bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun, 4 tahun lagi ya. Itu makanya kayak inilah contohnya ini ya kan, Bapak Prabowo ya kan sudah akan dilantik ini tanggal 20 Oktober ya kan. Tahu pemberitaan apa? Ya, ada berita kemarin itu Puan Maharani dipersiapkan untuk maju menjadi presiden tahun 2029. Jalan ini belum dilantik presiden, udah mau kalian bikin calon presiden tahun 2029. Rusuh kali. Itu dia. Tapi kalau ku bilang ya kan, di Amerika Serikat itu bisa dikatakan ya kurang berwarna lah. Karena apa? Partainya cuma 2. Di Amerika Serikat, ya kalau di Indonesia, ya kan karena partainya banyak jadi lebih berwarna. Gitu loh. Belum lagi kalau kita melihat ocehan dari masing-masing tim sukses. Belum lagi debat ofisial dan juga debat di luar ofisial. Itu makanya kalau aku disuruh contohnya mana aku pilih pola pilpres di Indonesia atau di Amerika Serikat, aku pilih lebih seru di Indonesia. Menggoreng isunya itu enak kali. Iya, banyak yang udah digoreng. Kalau di sana kan enggak. Ya paling kubu pendukungnya Demokrat yang diserang Republik lagi kan gitu. Republik begitu juga, yang mau diserang Demokrat lagi kan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Contoh misalnya bertanding 30 partai, kita salah satu pendukung dari satu partai tertentu, suka-suka kita mau bikin serangan terhadap 29 partai lainnya. Udah terjadwal itu. Hari ini bahas PDIP, besok bahas Demokrat, besok lagi bahas Nasdem, besok lagi bahas PKS. Nah itulah memperbelak. Udah habis ini misalnya membahas partai, ya kan? Udah partainya sudah habis, kita bahas ketua umum. Ketua umum udah habis dibahas. Siapa lagi kita bahas? Kita bahas sekjen. Banyak yang mau dibahas.
Makanya lebih berwarna dan lebih variatif. Gitu loh, ya kan? Tapi kalau di Amerika membosankan. Cuma duanya calon, cuma duanya partai. Segitu besar negara ya kan? Itu dia, cuman itu dia. Sedangkan duanya calon, duanya partai, ketegangannya begitu luar biasa kan? Makanya kita bersyukur di Indonesia ini, tegang-tegangnya kita nggak terlalu setegang Amerika Serikat. Mana ada itu calon presiden di Indonesia itu yang was-was kapan ditembak? Nggak pernah, nggak pernah. Nggak kalian tengok kemarin itu waktu masa kampanyenya Pilpres kemarin itu, ha? Waktu zamannya Bapak Prabowo, siapa itu yang menjadi apanya itu? Menjadi ajudannya itu? Mayor Tekdi kan? Tahu kalian? Bukan masalah skillnya Mayor Tekdi yang jadi bahasan, kegantengannya jadi bahasan mama-mama. Amerika nggak begitu. Ini di Indonesia semua dibahas. Mulai dari seragam ajudannya, kegantengan ajudannya, kepo pula siapa kira-kira yang jadi istrinya si Mayor Tekdi. Itu makanya aku bilang ya, Pilpres di Indonesia ini riang gembira, semangat tawa. Karena apa? Variatif. Lebih menyenangkan gitu loh, ya kan? Jadi bersyukurlah kalian yang tinggal di Indonesia ini, menjadi pemilih di Indonesia ini. Karena apa? Indonesia ini selalu dalam keadaan kondusif. Gitu dia. Ya, oke lah kalau kayak gitu, kita doakan saja untuk saudara-saudara kita yang ada di Amerika Serikat, ya. Aku mau bilang sama kalian, ya, pilihlah dengan bijak. Pilih juga pemimpin yang betul-betul memang tepat gitu loh. Jangan memilih pemimpin yang sombong. Ya, apalagi bawa kunci surga, jangan. Ingat ya, aku bilang yang sama kalian dua ya, ini Joe Biden sama Donald Trump ini akan bertarung ya. Siapapun kalian, jangan bawa-bawa nama malaikat. Apalagi suka menantang-nantang menantu malaikat. Jangan, kualat nanti. Betul, nggak usah, ya. Dan jangan juga kalian mengklaim-klaim, ya. Kalian katakan nanti, kalau sempat aku tidak terpilih, aku akan angkat kaki dari negara ini. Gak usah. Karena ada itu capres nggak terpilih sampai sekarang juga nggak ada pernah angkat kaki. Mencalonkan diri lagi jadi gubernur. Itu dia ya. Oke lah ya kalau kayak gitu. Salam dari Indonesia bos. Salam perbelak. Salam NKRI. NKRI harga mati. Di Inggris, The Guardian juga, bahwa pelaku penembakan telah meninggal dunia, lalu juga salah satu peserta dari kampanye ini juga meninggal dunia. Ini dulu yang baru diketahui, sementara apakah memang Donald Trump menjadi sasaran dari penembakan ini ataupun bagaimana penembakan ini detailnya masih simpang siur, masih diselidiki oleh kepolisian dan juga oleh Secret Service begitu, Marsha. Baik, saat ini kondisi Trump baik-baik saja ya menurut juru bicaranya. Kemudian juga tadi Anda sampaikan pelaku penembakan sekaligus ada satu peserta kampanye yang meninggal dunia. Nah, lalu perkembangan terkininya seperti apa pengamanan yang diberikan kepada Trump pasca penembakan ini meskipun kondisinya baik-baik saja? Ya, sudah ada mekanisme di Amerika Serikat bahwa begitu seorang calon presiden di antara bursa capres muncul sebagai kandidat yang nantinya disebut di sini sebagai presumptive nominee atau orang yang diasumsikan sudah akan menjadi calon presiden resmi, mereka langsung mendapatkan pengamanan dari Secret Service, pasukan pengawal presiden. Dan itu juga yang telah dilakukan kepada Donald Trump, selain dia sendiri juga sebagai seorang mantan presiden. Dan memang acara-acara kampanye seperti ini memang selalu diamankan oleh pas pampres begitu. Sudah ada beberapa reaksi dari banyak tokoh di Amerika Serikat, termasuk diantaranya Presiden Joe Biden yang menyatakan dia berharap Trump baik-baik saja dan segera pulih. Lalu juga dari mantan Presiden Barack Obama yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan politik di Amerika Serikat. Banyak reaksi lainnya yang tentunya akan terus keluar selama beberapa jam ke depan.
Tadi juga Presiden Biden saat pertama ditanya soal kejadian di Pennsylvania ini, ia belum mendengarnya, tapi kemudian ia diberi briefing langsung oleh aparat penegak hukum. Lalu juga Wakil Presiden Kamala Harris juga diberitahu langsung mengenai kejadian ini dan langsung memberi reaksinya. Kita lihat selanjutnya, baik penyelidikan dari kepolisian di Butler County, Pennsylvania, dan juga dari aparat federal. Apa yang sebenarnya berada di balik aksi penembakan ini dan apakah memang ditujukan kepada mantan Presiden Trump, Marsha? Baik, Nova, kami ingin sedikit mendalami ya terkait dengan pelaku. Ini apakah sudah diketahui identitas dari pelaku penembakan? Berapa orang sebetulnya? Kemudian ini masih didalami ya motifnya, tapi mungkin apakah ada peristiwa sebelum Trump memberikan speech hari ini yang kemudian memicu terjadinya penembakan ini? Memang belum diketahui identitas maupun motif apalagi yang mestinya akan didalami oleh penyidik. Tapi memang Donald Trump ini dalam berbagai kampanyenya, terutama 2016 bahkan saat dia pertama maju sebagai calon presiden Partai Republik, lalu saat itu akhirnya dia menang, tapi dia juga menghadapi berbagai aksi kekerasan dalam kampanyenya. Sempat ada suara letusan keras yang meski belum dikonfirmasi apakah merupakan tembakan dari pistol, akhirnya Secret Service waktu itu juga langsung melindungi Donald Trump seperti yang baru saja terjadi di Pennsylvania itu. Lalu juga ada insiden di mana seorang warga yang membawa senjata kepada acara kampanye Donald Trump akhirnya harus diamankan oleh polisi sebelum dia sempat masuk ataupun melakukan niatannya bila memang dia memang berniat untuk melakukan penembakan. Memang karena iklim politik yang demikian panas dan terpolarisasi, ada insiden-insiden seperti ini. Tapi ini memang sesuatu yang sebetulnya sangat jarang di Amerika Serikat, meskipun Donald Trump juga pernah mengalami tidak seserius ini pada pemilu 2016, Marsha. Artinya Nova, selama Anda mungkin meliput begitu ya atau mengikuti perjalanan pemilu, bagaimana iklim demokrasi di Amerika Serikat dari setiap pemilihan umum ini terkait dengan insiden serangan-serangan terhadap kandidat terutama calon presiden, relatif jarangkah terjadi di sana atau sebetulnya sebelumnya dengan kandidat-kandidat lain pernah terjadi? Kalau untuk siklus pemilu-pemilu modern, sangat jarang terjadi. Seperti saya sebut, hanya 2016 ada berbagai insiden, ini pun tidak seserius sekarang. Yang kita lihat ada berbagai foto yang sudah diedarkan lewat Associated Press, Reuters, dan lainnya, memperlihatkan telinga Donald Trump luka, berdarah begitu. Dan ini jarang terjadi di Amerika Serikat modern. Mungkin tahun 1960-an, 1970-an ada, hingga yang saat itu juga sangat terpolarisasi, itu banyak terjadi pembunuhan bermotif politik termasuk terhadap bakal calon presiden RFK atau Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy, dia juga menjadi korban pembunuhan yang diduga bermotivasi politik. Tapi ini sebetulnya sesuatu yang sangat jarang terjadi di Amerika Serikat, kekerasan terhadap calon presiden bahkan saat kampanye, apalagi yang kampanye memang sudah menjalani pengamanan demikian berlapis-lapis tajam dan juga melibatkan Secret Service. Biasanya memang ini sesuatu yang sudah bisa dicegah sebelumnya. Seperti salah satu kejadian yang saya sebutkan sebelumnya itu, yaitu seseorang membawa senjata ke dalam gedung tempat Trump akan berpidato, yang sudah diamankan dulu oleh polisi, aparat berwajib, sebelum dia bisa masuk ke arena pidato Trump. Sehingga pengamanan begitu ketat, sehingga ini memang sesuatu yang mengagetkan bagi banyak pihak dan sama sekali dan sangat tak terduga begitu, Marsha, bisa terjadi di era modern saat ini.
Baik, terutama karena tadi ya sudah ada pengamanan, mekanisme yang ditentukan untuk memastikan keselamatan dari setiap kandidat atau calon presiden untuk Amerika Serikat. Nah, Nova tadi di awal laporan Anda sempat Anda sebutkan juga ya bahwa dari Gedung Putih atau Presiden Joe Biden ini sudah mengetahui terkait dengan insiden ini, sudah mendapatkan brief atau informasi. Tapi apakah sudah ada statement menanggapi atau tanggapan dari Presiden Joe Biden yang juga menjadi rival dari Trump di Pilpres tahun ini? Ya, Presiden Biden baru saja mengeluarkan pernyataan yang juga disebarkan lewat Twitter atau X. Pernyataannya, ia telah diberitahu mengenai penembakan terhadap kampanye Donald Trump di Pennsylvania, dan ia bersyukur mendengar bahwa Trump aman dan kini dalam kondisi baik-baik saja. Lalu Presiden Biden menyatakan ia berdoa untuk Trump dan keluarganya dan semua yang ada di kampanye tersebut, sembari kita semua menunggu informasi lebih lanjut soal penembakan ini. Dia juga mengatakan ia dan Ibu Negara Jill Biden sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Secret Service karena bisa mengamankan Donald Trump. Dan dia juga mengatakan, seperti saya katakan tadi, Barack Obama juga mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seperti ini dalam politik di Amerika Serikat, dan warga Amerika harus bersatu sebagai satu bangsa untuk mengutuk terjadinya kejadian seperti ini. Jadi kita lihat meskipun terjadi persaingan sengit antara keduanya yang merupakan rematch atau tarung ulang, sebelumnya mereka bertarung pada 2020, dan saat itu kondisinya dibalik, Trump sebagai petahana, saat ini Biden sebagai petahana. Tapi Biden juga mengecam dan mengajak semua orang untuk bersatu mengutuk terjadinya aksi kekerasan seperti ini, Marsha. Baik, sudah ada statement ya artinya dari Presiden Joe Biden yang mengecam insiden penembakan terhadap Trump, kemudian juga menyebutkan ada mekanisme pengamanan dari Secret Service. Nah, kami ingin kembali mendalami Nova terkait dengan Secret Service atau pengamanan yang diberikan untuk kandidat. Kalau kita melihat Presiden Trump ini sebagai mantan presiden, ia sebagai calon presiden juga merupakan mantan presiden dari Amerika Serikat. Nah, apakah ada semacam bentuk pengamanan yang ekstra diberikan kepada seorang figur atau tokoh yang juga merupakan mantan presiden? Ya, seperti juga di Indonesia ada mantan presiden diberi juga pengamanan dari Pas Pampres, meskipun tentunya tidak seketat bagi seorang presiden yang sedang menjabat. Demikian pula di Amerika Serikat, mantan presiden dan mantan ibu negara juga mendapat pengamanan dari Pas Pampres, dalam hal ini Secret Service. Sehingga apalagi begitu seorang, dalam hal ini sesuatu yang memang jarang terjadi dalam politik Amerika, bahwa seorang mantan presiden lalu maju lagi sebagai seorang calon presiden, dan ia akhirnya lolos dalam proses verifikasi atau pencalonan internal dari partainya, kemudian harus mendapatkan perlindungan berlapis lagi dari Secret Service. Itu memang sudah menjadi salah satu pertimbangan dari pengamanan untuk Pas Pampres atau Secret Service. Dan kami juga baru menerima kabar, Marsha dan pemirsa Metro TV, bahwa Presiden Joe Biden akan segera memberikan keterangan secara langsung mengenai insiden di Pennsylvania ini, mengenai insiden penembakan yang akhirnya dikecam oleh Presiden Biden juga, bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan politik kekerasan seperti ini dalam perpolitikan Amerika, Marsha. Baik, dan Nova, walaupun kondisi Trump ini baik-baik saja menurut keterangan resminya, tapi apakah sudah ada pernyataan juga ini untuk kampanyenya akan dilanjutkan atau seperti apa, Nova? Ya, itu yang belum kami dengar dari kubu Trump, tapi mungkin Anda juga sudah mengetahui bahwa pada pekan depan akan ada konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, negara bagian Wisconsin. Ini memang sudah direncanakan sebelumnya, akan berlangsung hari Senin mendatang hingga Kamis mendatang dengan berbagai agenda, yang agenda puncaknya adalah pengukuhan peresmian Donald Trump sebagai calon presiden Partai Republik di Milwaukee, dalam konvensi di Milwaukee, negara bagian Wisconsin. Dan sejauh ini belum ada rencana perubahan atau pergeseran acara tersebut.
Jadi kita lihat juga nanti kapan Donald Trump akan tampil kepada publik juga setelah insiden ini. Tapi yang pasti minggu depan menjadi minggu yang padat baginya karena ada acara begitu padat yang merupakan pengukuhan dirinya sebagai capres dari Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin. Jadi apakah akan berpengaruh itu tentunya kita lihat minggu depan, tapi tampaknya acara RNC, Republican National Convention, tetap akan berlangsung sesuai jadwal semula, kecuali kalau kita mendengar sebaliknya. Dan Oh gitu deh pembahasan opungnya tentang kasus yang baru saja terjadi menimpa Donald Trump ya. Asik sekali ya, masuk terus ya kan lawakannya. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.